Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat serta salam tidak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Afifuddin dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 4 kelas B, Universitas Islam Negeri Saibar Syekh Nurjati Cirebon. Seperti yang kita ketahui, kaidah fikih memiliki 5 kaidah dalam pembahasannya. Yang pertama itu ada al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua ada al-yakin la yuzalu bisyak. Dan yang ketiga ada al-musyaqqah tajlibu at-taisir. Yang keempat ada ad-darar yuzal. Dan yang kelima ada al-adah muhakamah. Pembahasan kali ini akan membahas mengenai kaidah fikih yang kelima, yaitu al-adah al-muhakamah. Definisi kaidah fikih al-adah muhakamah, yaitu secara bahasa diambil dari kata al-aud atau al-muawadah, yang artinya berulang. Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah terkait adat istiadat yang mendapatkan legitimasi syariat. Sebagian ulama pun menyamakan antara adat dengan al-urf dengan alasan substansinya sama. Menyamakan hal ini dapat difahami melalui definisi al-urf, yang mana memiliki pemahaman ialah suatu perkara di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Maka dari itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti. Kaidah fikih yang telah disepakati dalam menyikapi proses dialektik sosial dan kreativitas alamiah manusia termasuk dalam aktivitas ekonomi adalah kaidah al-adah al-muhakamah yang sedang kita bahas kali ini. Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum. Terkait kaidah tersebut, fuqaha memberikan batasan-batasannya, yakni yang dimaksud dengan tradisi atau adat yang bisa didapat legitimasi syariatnya adalah adat istiadat yang tidak memiliki batasan syara, qaid syar'i, atau batasan bahasa, qaid lugawi. Maksudnya, apabila syariat hanya memberikan ketentuan hukum, maka batasannya diserahkan pada penilaian adat istiadat. Tentu hal ini pun tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, yang sebagaimana sumber dari segala sumber hukum Islam. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu ada dalil-dalil yang mendasari kaidah fikih al-adah al-muhakamah. Al-adah al-muhakamah ini diperkuat dan dikokoh ataupun diteguhkan dengan dalil-dalil yang mendukungnya. Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menggunakannya, sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Di antara ayat-ayat Al-Quran, hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199, yang mana memiliki arti, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Lalu surat At-Tolak surat ke-65 ayat 7, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, dan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dan hadis dari Ibnu Mas'ud, setelah adanya dalil-dalil yang mendukung adanya legitimasi syariat atau penetapan hukum dari adat istiadat atau biasa yang disebut dengan al-adah al-muhakamah, al-adah al-muhakamah ini memiliki turunan kaidah. Selanjutnya ada turunan kaidah al-adah al-muhakamah yang memiliki beberapa turunan kaidah. Yang pertama itu
Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujah, atau alasan, atau argumen, atau dalil yang wajib diamalkan. Lalu yang kedua, adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum. Itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Lalu yang ketiga, adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi, yang dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang terjadi. Kemudian yang keempat, sesuatu yang telah dikenal karena urf yang seperti diisyaratkan dengan suatu syarat. Lalu kemudian yang keenam, ketentuan berdasarkan urf, seperti ketentuan berdasarkan nas. Kemudian juga yang ketujuh, sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan, seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Yang kedelapan, arti hakiki yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Yang kesembilan, pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Setelah kaidah turunannya, al-adah al-muhakamah pun memiliki implikasi dalam hukum Islam. Setelah diketahui bahwasanya implikasi dalam hukum Islam dipengaruhi oleh al-adah al-muhakamah, yang mana adat istiadat menjadi pijakan hukum penetapan hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan juga hadis. Prinsip kepastian hukum al-adah al-muhakamah memberikan prediktabilitas dalam perilaku masyarakat yang penting untuk menciptakan kepastian hukum. Kesesuaian dengan nilai-nilai budaya, al-adah al-muhakamah seringkali mencerminkan nilai-nilai dan tradisi budaya yang diakui oleh masyarakat. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan masyarakat, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang efisien dan adil sangat penting untuk stabilitas sosial. Selanjutnya, al-adah al-muhakamah dalam muamalah. Tentu, bidang ekonomi syariah tidak bisa luput dari namanya kegiatan bermuamalah, yaitu berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam konteks muamalah, al-adah al-muhakamah memberikan kontribusi penting di dalamnya, menyesuaikan praktik-praktik muamalah dengan kondisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat muslim. Hal ini membantu menjaga kesesuaian antara prinsip syariat Islam dengan realitas sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Apakah sejauh ini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, apa contoh al-adah al-muhakamah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih. Contoh penerapan al-adah al-muhakamah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu jual beli dengan uang muka, atau dalam bahasa Arabnya ada disebut arabun. Hal ini merupakan suatu transaksi di mana seseorang membeli suatu barang dan membayar sejumlah uang di muka kepada penjual. Dengan syarat jika transaksi selesai, maka uang muka akan diperhitungkan ke dalam total harga. Lalu contoh yang kedua itu salam hormat dengan mengangkat tangan dan diletakkan di dahi, serta cara orang bersalaman dengan berbagai jenis. Misalnya di masyarakat kita bersalaman ada yang cium tangan, ke pipi, ke dahi, ke hidung, dan lain sebagainya. Hal ini telah dilakukan sebagian besar masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Izin bertanya lagi. Boleh, silakan. Apa perbandingan urf dan al-adah? Baik, terima kasih. Tentu antara urf dan al-adah memiliki kemiripan di antara penetapan hukum yang mana merupakan adat istiadat yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi keduanya memiliki perbandingan. Urf memiliki makna yang lebih sempit dalam hal adat, dan al-adah memiliki cakupan makna yang lebih luas dalam hal adat. Selanjutnya, urf terdiri dari urf sahih dan fasif. Sedangkan al-adah adat tanpa melihat apakah baik atau buruk. Urf merupakan kebiasaan orang banyak. Adat mencakup kebiasaan pribadi maupun orang banyak. Adat juga muncul dari sebab alami, dan al-adah adat juga bisa muncul dari bahwa
hawa nafsu, dan kerusakan akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.